Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Offering O. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Nama saya RR Aurelia Ayuningsih Wirawan Putri. Nama saya Sri Wahyuni Yunus. Nama saya Syahra Abria Putri. Dan saya Vivit Nur Indasari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Apa sih yang dimaksud pendapatan nasional itu? Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya antara lain 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. 5. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Dan ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah konsep-konsep dari pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara maupun warga negara asing yang tinggal di dalam negara tersebut. Kedua ada GNP, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga ada NNP, sisa dari GNP yang dikurangi penyusutan atau penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Yang keempat ada NNI, pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang keenam, DI, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Berikut adalah rumus-rumus dari keenam konsep pendapatan nasional tersebut. Yang pertama ada produk domestik bruto sama dengan GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri plus pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri plus pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto. NP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto. NNI sama dengan NNP kurangi pajak tidak langsung. Yang kelima adalah pendapatan perorangan atau PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan plus transfer payment. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan, DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Berikut adalah contoh soalnya. Diketahui GNP sama dengan 30 miliar, penyusutan 700 juta, pajak tidak langsungnya 50 juta. Yang ditanya adalah NNI-nya berapa? Cara menjawabnya, rumus NNI kan sama dengan GNP dikurang depresiasi, dikurang pajak tidak langsung. Terus dimasukkan GNP-nya 30 miliar, dikurang 700 juta, terus dikurang 50 juta. Jadi sama dengan 29.300 juta miliar dikurang 50 juta. Sama dengan 29.250 juta miliar. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Ada 3 metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah atau nilai dari pendapatan nasional tersebut, yaitu yang pertama pendekatan pengeluaran, yang kedua pendekatan pendapatan,
Yang ketiga, pendekatan produksi. Pertama itu pendekatan pengeluaran. Metode perhitungan dengan pendekatan pengeluaran adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara atau sektor rumah tangga, badan usaha, pemerintah, dan perdagangan dengan luar negeri. Adapun jenis-jenis pengeluaran ini terdiri dari yang pertama itu untuk investasi, ketiga pengeluaran untuk pemerintah, dan yang keempat itu pengeluaran untuk ekspor dan impor. Adapun rumus untuk pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y itu sama dengan pendapatan nasional, C itu konsumsi masyarakat, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Yang kedua itu pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan atau income up product diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Masing-masing faktor produksi ini akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama itu tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah. Yang kedua, pemilik modal akan mendapat bunga. Yang ketiga, pemilik tanah dapat memperoleh sewa. Yang keempat itu keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Adapun rumus pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana Y itu pendapatan nasional, R itu pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W itu pendapatan dari sewa, I itu pendapatan dari bunga, P itu pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Adapun materi selanjutnya itu akan dibawakan rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pendekatan produksi. Nah, pengertian produksi sendiri adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau biasa yang disebut dengan added value. Lalu, oleh karena itu, pendekatan ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi saja. Melalui pendekatan ini juga, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu atau 1 tahun. Nah, apa sih nilai tambah yang dimaksud di sini? Nilai tambah adalah selisih nilai antara nilai produksi dengan biaya. Biayanya terdiri dari bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Untuk rumusnya sendiri, yaitu Y sama dengan P1 kali Q1 plus P2 kali 2 plus dan seterusnya atau biasa yang disebut dengan Pn kali Qn. Keterangannya terdiri dari Y yang artinya pendapatan nasional, P1 harga barang ke-1, Q1 jenis barang ke-1, Pn harga barang ke-N, dan Qn jenis barang ke-N. Untuk selanjutnya ada contoh soal yang bisa kita kerjakan. Diketahui konsumsi masyarakat sebesar 80 juta, pendapatan laba usaha 40 juta, pengeluaran negara 250 juta, pendapatan sewa 25 juta, pengeluaran investasi 75 juta, ekspor 50 juta, impor 35 juta. Nah, pendapatan nasionalnya yaitu konsumsi masyarakat sebesar 80 juta ditambah 75 juta ditambah 250 juta ditambah dalam kurung 50 juta ditambah 35 juta, hasilnya 405 juta ditambah 15 juta, yaitu 420 juta. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.